pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Warga Palembang harapkan pelaksanaan haji di bawah Kementerian Haji dan Umroh akan memberikan kemudahan jemaah dalam melaksanakan ibadah. Pemerintah percepat distribusi beras SPHP di tengah harga beras yang terus merangkak naik. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan pagi ini, Kamis 28 Agustus 2025, yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pendengar, warga Palembang mengharapkan pelaksanaan haji di bawah Kementerian Haji dan Umroh akan memberikan kemudahan jemaah dalam melaksanakan ibadah. Warga Palembang yang telah masuk antrian calon jemaah haji mengharapkan agar pelaksanaan haji di Kementerian Haji dan Umroh nantinya dapat lebih baik. Seperti yang disampaikan Nina Rosanti, warga Talang Kelapa, Kota Palembang, yang berdasarkan estimasi berangkat haji pada 2027 mendatang. Nina menegaskan pentingnya pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik karena menyangkut kepentingan banyak orang, utama lansia yang biasa mendominasi setiap keberangkatan haji. Menurut Nina, aspek yang perlu diperhatikan adalah teknis keberangkatan jemaah yang tidak dipersulit dan sesuai dengan kuota yang diberangkatkan. Kacau ya semenjak ini kan kayaknya masih peralihan kan ya dari yang si badan dari kementerian ke badan kan yang tahun ini jalan kemarin katanya. Jadi agak kacau ini. Memang aku sama suami sih ngomong sama bapaknya, aduh bagus-bagus sih, mungkin kalau ini mendingan tahun depan apa ya, karena kalau tahun ini 2026 takutnya masih kacau-kacau balau ini ya mungkin. Jadi takut berapa kali kamu umroh, katanya kalau haji itu tetap beda, kalau enggak kayak mana ya, kalau kurang teratur, terus apanya tuh tidak diperhatiin, sulit itu mah. Jadi rasa-rasa itu Mbak. Jadi Sementara itu, Indah, warga Kemuning Palembang, juga menuturkan hal yang sama. Indah yang berdasarkan estimasi keberangkatan 2008 meminta pemerintah termasuk panitia haji agar lebih transparan terkait kuota jemaah haji yang diberikan oleh Arab Saudi. Pengennya ya sesuai kata kita. Oke lah, kemarin kan mundur 2 tahun karena corona kan. Ya kalau bisa kan kuota tambahannya tuh memang untuk reguler, jangan dijual. Kan kalau dijual juga kan cuma 10% yuk untuk ini kan, bukan kemarin kan kebalikan 90% dijual, 10% reguler. Seharusnya kan ini 90 reguler. Dari Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pengesahan Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh oleh DPR RI mendapat tanggapan positif dari pelaku usaha travel umroh Irwansyah, Direktur Utama Zamzam Tour Sumsel, yang menyambut baik hadirnya regulasi baru tersebut yang dinilainya dapat memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah. Menurut Irwansyah, aturan baru ini menjadi langkah maju dalam membenahi tata kelola perjalanan ibadah umroh yang selama ini sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari transparansi biaya hingga perlindungan jamaah. Ia menegaskan bahwa Zamzam Tour siap menyesuaikan operasionalnya sesuai ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Kami dari pihak travel dari PPU mendukung atas penetapan undang-undang umroh dan haji ini. Untuk apa? Untuk pelayanan jemaah haji dan umroh, biar konstitusi jemaah ini akan lebih terjamin. Irwan juga menambahkan, selama ini pihaknya sudah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan dengan adanya payung hukum yang lebih kuat ini, pihaknya optimis kepercayaan jamaah terhadap Biro Umroh akan semakin meningkat. Ia juga berharap pemerintah dapat terus melibatkan pelaku usaha travel dalam implementasi aturan ini demi terciptanya sistem penyelenggaraan umroh yang lebih profesional dan akuntabel. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan seperti apa opini masyarakat.
Sadili Permatasari dari Balayuda. Menurut saya, RRU Haji dan Umroh yang disahkan sangat penting untuk mengatur penyelenggaraan ibadah dengan lebih komprehensif. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan memperjelas tata kelola, meningkatkan pelayanan bagi jamaah, serta memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan ibadah. Dengan aturan yang lebih terstruktur, diharapkan proses haji dan umroh jadi lebih transparan, efisien, dan terlindungi dari praktik yang merugikan jamaah. Saya Yoga, saya dari Pelaju. Tanggapan saya tentang RUU tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang baru saja disahkan ini menjadi undang-undang pada dasarnya hadir untuk memberikan regulasi yang lebih komprehensif, modern, dan akuntabel dalam mengatur tata kelola ibadah umat Islam Indonesia. Melalui aturan ini, pemerintah berupaya memperbaiki sistem penyelenggaraan haji dan umroh, baik dari sisi pelayanan, perlindungan jemaah, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah. Undang-undang ini memuat ketentuan yang lebih rinci terkait mekanisme pendaftaran, kuota, pembiayaan, standar layanan, hingga penindak terhadap penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan. Selamat pagi, saya Laura dari Sukabangun 1. Dengan disahkannya RUU Haji dan Umroh ini, saya rasa langkah penting untuk meningkatkan tata kelola ibadah yang lebih baik. Dengan aturan yang jelas, penyelenggaraan bisa lebih transparan dan akuntabel. Harapannya, jamaah mendapat perlindungan maksimal sehingga bisa beribadah dengan tenang dan khusyuk tanpa dibebani persoalan teknis. Halo, saya Rani dari Palembang. Disahkannya RUU Haji dan Umroh menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Ada yang menilai aturan baru ini sebagai langkah penting untuk memperbaiki tata kelola ibadah yang selama ini sering dikeluhkan, mulai dari transparansi biaya hingga kualitas pelayanan. Sebagian merasa lega karena pemerintah berkomitmen menghadirkan sistem yang lebih profesional dan akuntabel sehingga jemaah bisa beribadah dengan tenang tanpa khawatir soal kejelasan layanan. Namun ada juga suara yang berharap agar implementasi aturan ini benar-benar dijalankan dengan konsisten, bukan hanya sekedar wacana di atas kertas. Harapannya RUU ini menjadi jawaban atas masalah-masalah klasik penyelenggaraan haji dan umroh, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi jemaah dari awal pendaftaran hingga kembali ke tanah air. Rancangan undang-undang atau RUU tentang penyelenggaraan haji dan umroh baru saja disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI. Tentunya hal ini menjadi perhatian penting, terutama bagi masyarakat muslim di Banyuasin yang setiap tahunnya selalu menunaikan ibadah haji maupun umroh. Pembahasan lebih lanjut terkait hal ini, kami akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan dalam wawancara RRI bersama Kasih Pelayanan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin Suganda yang dipandu oleh reporter kami Maulana. Mana Pak pandangan Bapak terkait disahkannya RUU penyelenggaraan haji dan umroh menjadi undang-undang, Pak? Itu kan undang-undang sudah disahkan, artinya kalau sudah dari undang-undang otomatis sudah berdiri dan terpisah dari Kementerian Agama. Jadi ke depan pengelolaan ibadah haji dan umroh pasti akan dikelola secara otomatis oleh Kementerian Haji dan Umroh. Oke. Menurut Bapak, poin-poin yang penting di dalam undang-undang ini, Pak, akan berdampak langsung pada pelayanan haji dan umroh di tingkat daerah, khususnya Banyuasin, itu seperti apa, Pak? Kita kan belum menerima ininya, kepanjangan itu isi dari rancangan undang-undang itu, ya kan? Intinya poin-poin untuk layanan belum dijelas, belum ada salinan. Oke. Artinya kita dari kita lagi menunggu. Oke, Kemenak daerah artinya masih menunggu ini, Pak, ya. Ya. Untuk kesiapan Kemenak Banyuasin sendiri dalam menindaklanjuti regulasi baru ini, baik dari sisi pelayanan, regulasi teknis maupun sosialisasi kepada masyarakat, sudah ada persiapan atau langkah seperti apa tuh, Pak? Kita kan kemarin sudah dipinta dari pusat
namanya tim transisi ya kan. Artinya tim transisi ini dalam upaya untuk memberikan layanan haji kepada masyarakat, karena kalau tidak ada tim transisi, karena sudah disahkannya rancangan undang-undang ini, otomatis Kementerian Agama tidak bisa bekerja karena sudah ditetapkan rancangan undang-undang ini, dan Kementerian Haji yang baru belum ada personil seperti itu kan. Jadi tim transisi yang akan nanti bekerja, dan tim itu terdiri kita yang di haji, yang di seksi haji yang masuk dalam tim transisi itu. Oke. Mungkin kalau selama ini nih Pak Ganda, apa tuh kendala utama yang sering dihadapi dalam pelayanan haji dan umroh di Banyuasin? Apakah regulasi baru ini berpotensi menjadi sebuah solusi, Pak, menurut Bapak? Saya kira kalau kita di daerah tidak ada masalah, bahkan banyak membantu aturan itu. Contoh misalnya kalau ada jemaah yang akan berangkat sudah lanjut usia, itu bisa didampingi oleh keluarganya. Misal lagi kalau ada jemaah yang wafat misalnya, itu bisa juga digantikan oleh keluarganya. Saya kira terkait layanan sudah bagus, dan mungkin kita berharap dengan kementerian baru, Kementerian Haji ini ke depan ya mungkin lebih ada lagi harapan kita untuk layanan-layanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Oke, baik Pak Ganda. Kalau dari sisi pelayanan umroh sendiri, apakah undang-undang ini juga akan memberikan penguatan dalam hal pengawasan travel umroh agar lebih transparan dan melindungi para jamaah, Pak? Menurut Bapak, Pak, gimana, Pak? Wah, ini kita berharap ke depan juga seperti itu, ya kan? Karena dengan undang-undang yang lama nomor 8 tahun 2019 itu, bahwa memang kita di Kementerian Agama tidak ada kewenangan sama sekali untuk dengan kawan-kawan dengan travel, ya kan? Karena seluruh pengurusan umroh itu pure murni dilaksanakan oleh kawan-kawan PPU, gitu kan. Depan kita berharap ya undang-undang yang baru ini lebih memberikan kita keleluasaan lah untuk mengontrol kawan-kawan PPU seperti itu kan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ganda atas waktunya. Sama-sama. Ya, baiklah pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak Suganda yang merupakan Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Umroh di Kantor Kemenak Kabupaten Banyuasin. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah mempercepat distribusi beras SPHP di tengah harga beras yang terus merangkak naik. Distribusi 44.000 ton beras SPHP di Sumsel ditargetkan rampung hingga akhir tahun. Pemerintah mempercepat distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menjaga kestabilan harga di tengah lonjakan yang masih terus terjadi. Hingga akhir tahun ditargetkan 1,3 juta ton beras SPHP tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 44.000 ton untuk Sumatera Selatan. Asisten 2 Setda Sumsel Basyarudin Ahmad menegaskan, upaya ini bagian dari strategi mengendalikan inflasi. Basyar mengatakan pemerintah berkomitmen menstabilkan harga beras dengan percepatan distribusi. Program ini penting agar masyarakat tetap mendapatkan harga beras yang terjangkau. Target pendistribusian beras SPHP sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dan kita sudah mencoba merumuskan antara lain publikasi yang harus kita galakkan agar masyarakat tahu bahwa ada beras SPHP yang diperuntukkan untuk masyarakat yang fungsinya untuk menjaga stabilitas dari harga beras itu sendiri. Tim pengendali inflasi daerah Sumatera Selatan merumuskan strategi distribusi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk menjaga kestabilan harga.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Ruzwan Effendi menyebut saat ini stok beras di Sumsel tercatat aman hingga 4 bulan ke depan dengan cadangan 150.000 ton. Penyalurannya dia bisa sama ada 7 BUMN, BUMD, kemudian juga kepolisian, kemudian pemerintah, kemudian perusahaan-perusahaan swasta, tapi yang BUMN-nya, dan juga untuk pasar retail modern yang bukan distributor, misalnya seperti Alfa. Di samping itu juga ada melalui pasar tradisional yang ditunjuk, diverifikasi oleh Bulog dan disetujui oleh Ketahanan Pangan. Distribusi beras SPHP melibatkan kepolisian, BUMN, BUMD, hingga retail modern yang bukan distributor utama. Langkah ini diharapkan mampu meredam kenaikan harga beras, terutama di Sumatera Selatan. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, pembangunan Tugu Air Mancur titik 0 Kota Palembang di Bundaran Masjid Agung Palembang ditargetkan rampung sebelum akhir tahun. Pemerintah Kota Palembang segera merenovasi Bundaran Air Mancur di pusat Kota Palembang, Jalan Jenderal Sudirman. Desain renovasi telah disepakati bersama seniman, tokoh budaya, ulama, dan masyarakat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan, renovasi akan mempertahankan nilai historis kota dan menunggu proses pengadaan. Menurutnya, renovasi akan menampilkan ornamen khas Palembang seperti rumah limas, tanjak, dan motif bertangkup. Pemerintah juga menegaskan bangunan air mancur tidak boleh lebih tinggi dari Masjid Agung. Alhamdulillah kemarin sudah rapat, sudah final, tinggal proses selanjutnya pengadaan. Nah, kita ingin di sana ada nilai historisnya, makna dan juga ada nilai. Maka semua kemarin sudah diakomodir, termasuk ada di zaman Kerajaan Sriwijaya juga bisa diakomodir. Seperti ada di atas kali itu Muhammad Betangkup istilahnya. Kita juga ada ciri khasnya, kalau provinsi itu adalah ada tanjak, tetapi kita ada rumah limasnya. Ratu Dewa menambahkan tahap pengadaan akan segera dimulai dan pekerjaan fisik ditargetkan berlangsung akhir Agustus 2025. Pemerintah berharap renovasi dapat mencerminkan sejarah Sriwijaya sekaligus identitas budaya Palembang. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, di antaranya warga Palembang mengharapkan pelaksanaan haji di bawah Kementerian Haji dan Umroh akan memberikan kemudahan jemaah dalam melaksanakan ibadah. Pemerintah mempercepat distribusi beras SPHP di tengah harga beras yang terus merangkak naik. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins, RRI terus mengudara untuk Indonesia.